Atak nonton nikah ge sok hoyong. Nikah deui bener. Guys, kita hajat guys. Makan besar. Makan besar. Kali ini yang menikah adalah bokap gue. Ya, duda dan janda guys. Kita lihat kesibukan di sini guys. Oh, ini lagi bikin buah. Pokoknya semua terlibat guys. Sementara itu guys, padat karya. Jadi ini catering Ibu Hajah Titin. Wah, ini kalau kalian pengen nyoba ini masakannya amazing. Sementara itu pengantinnya nggak tahu kemana guys, menghilang. Ownernya Hayam Haji Nanang. Oh, kalau alamatnya itu depan kantor pos. Ya, belokan lah. Mandarin belokan Mandarin. Ini warungnya biar kata kecil juga. Wah, tamu-tamunya para pesohor. Luar biasa. Anak Asanti pernah mampir ya? Iya. Oh, luar biasa. Nanti ada juga di YouTube saya. Budak ini. Iya, Mas Anak sama Bunda Santi. Wih, luar biasa. Mantap sekali, guys. Guys, mantap. Totong Haris, alhamdulillah kakak saya nih yang berdinas di sekarang ke atasnya, atas pensiun dulunya polisi. Luar biasa, alhamdulillah bisa terus. Alhamdulillah. Bapak Hajat, bisa dimulai? Siap. Semangat ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Aya acara naon atuh dinten ayeuna teh sonten anu teh dirah-rah rame asa karek cikeneh leres teh. Minggu kamari asa namanya. Betul ya, Bu ya? Minggu Senin kamari leres. Atuh dinten ayeuna naon panginten ibu-ibu bertakon-takon, ya kan? Bertanya-tanya ulama naon deui? Ieu ulama ngalangkungan saha ieu? Koordinatornya siapa nih? Bahasanya gimana Ibu? Uleman kayak ibu-ibu kumaha? Dataran tinggi. Oh, dataran tinggi. Dataran tinggi memang buat. Dataran tinggi. Bapak Udis, kalarasan mantenan, bade nikah kamu Ina. Jadi lengkapnya. Kita atas terang ya. Atas terang. Tah gitu. Kalimat tadi ge ieu nanti ngiring sumping wali. Alhamdulillah. Ngadorong ku doa emang itu yang paling penting kan ya. Terus dina dinten sonten ieu raraga syukuran tasyakur bi ni'mah, move on ya, life must going on gitu lamun saur Celine namanya. Jadi harus berjalan gitu, tidak boleh nguput kesedihan, tidak boleh, bahkan itu yang dilarang, meratap dan sebagainya. Alhamdulillah begitu cepatnya ayah saya. Biasa bapak macam supir ambulan pada seselek ya. Tombol lampu hijau, ya kan, lampu biru bisa.
Borgodan bisa dilewatkan. Ceknya katanya ada ketentuan aranehan pasti ya semua juga kaget secepat inikah begitu ya. Ini gesit gini. Jodoh pakti baja cilaka geus aya. Iya terus aya nu ngatur terus aya catatanana. Nah alhamdulillah geuning teu tebih ongkoh jeung teu tidak repot juga. Tetangga mamah baru saya ya. Saya punya mamah baru begitu. Yang mana orangnya ditunjuk nih? Oh ada dia terus di dia. Hare-hare mana? Terus di dia. Dengar kan rumah baru Namun mari kita simak secara langsung dari yang mengundang, yaitu kepada ayahanda saya Bapak Udi Saripudin. Kepada beliau waktu dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring ngaras bingah kasumpengan ku ibu-ibu ku bapak-bapak sadayana dina raraga walimatul khurus simkuring anu tadi ini ngajingtos berlangsung sangat hikmat ku rekan-rekan pun bojo ayeuna ngadukung sadayana rekan-rekan jemaah di Masjid Besar Lembang ngadukung sadayana. Mudah-mudahan dukungan dia sing ngajantenkeun pangbobrah manah ka simkuring. Amin. Mudah-mudahan simkuring ngajalankeun sunnah Rasul sing ngajantenkeun pemimpin anu tiasa mimpin ka keluargana jadina waktosna. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang sunnah ya, yang bahkan Rasulullah SAW mengancam, ada ancaman barang siapa yang tidak melakukannya. Apa dia adalah menikah. Menikah itu an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Atau kama qala. Sunnahku adalah menikah, atau menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnah ini, maka kata Rasulullah bukan golonganku. Kemudian menikah itu adalah ibadah yang paling panjang. Kenapa paling panjang? Karena gak ada batasannya ya. Kecuali ya sudah maut memisahkan. Nikah merupakan sunnah Nabi. Bahkan Nabi mengancam mereka yang tidak memilih menikah. Karena ada sebagian dari kalangan umat lain, kalau kita mah sangat dianjurkan, bahkan seringkali dibahasakan dalam kartu undangan, surat undangan, penyempurna setengah agama ya. Dalam rangka menyempurnakan separuh dari agama, perkenankanlah putra-putri kami menikah bla 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 ini. Jadi nikah itu separuh dari agama. Jadi lamun can kawin mah karek sawareh, karek sapoton. Karena menikah ini memang sunnah yang sangat luar biasa, sangat didorong oleh Rasulullah SAW. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan banyak. Yang pertama adalah untuk beribadah. Jadi niatnya adalah sejak ibadah. Namun hari ibadah, namun hari ta'abbud, yaitu merupakan suatu penghambaan kepada Allah, kepatuhan atas perintah-perintahnya. Menikah itu ibadah yang paling panjang. Dari sejak ijab dan qabul, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, saya terima nikahnya putri ini dengan anak kandung bapak dan sebagainya. Dari sejak saat itulah Allah menjawabnya ataupun mencatatnya sebagai mitsaqun ghalidha, sebagai perjanjian yang berat. Kenapa? Karena menikah merubah status. Kalau bujangan setelah menikah menjadi suami, kalau perempuan setelah menikah menjadi istri. Ada hak dan kewajiban. Setelah menikah, perkara-perkara yang sebelumnya amat tabu dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah menikah Allah catatkan nilai ibadah dan ada pahala di dalamnya. Luar biasa nggak menikah? Luar biasa. Mantap nonton nikah ke sokoyo. Nikah ada. Yang pertama tadi ibadah, yang kedua adalah
Ya, ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah nabinya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Cing saha jalma ngalakonan sunnah kaula saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eta jalma sudah menghidupkan sunnahku, dan barang siapa menghidupkan sunnahku maka kelak tempatnya akan bersamaku di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sunnah, ya, mengikuti sunnah Nabi. Anu katiluna hikmah dari menikah adalah menjaga diri dan kehormatan. Manusia dibekali dengan sebuah perasaan, ya, dengan kebutuhan biologis, ya. Teu hewan wae, hewan mah binatang tidak diatur oleh lembaga pernikahan. Manusia mah yang bermartabat, yang bermoral boleh melakukannya pasca pernikahan. Bahkan di sana Allah catatkan sebagai nilai ibadah. Dalam sebuah hadis bahkan disebutkan al-wad'u atau al-jima', ya, sedekah. Jadi suatu ketika nih para sahabat, maklum para sahabat saking ngicrik wae sareng Rasulullah Kanjeng Nabi, suatu ketika berkumpul. Memang para sahabat ini seringkali didominasi oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang dhaif. Karena Islam menawarkan kesetaraan, Islam menawarkan kemerdekaan. Di dalam pandangan Islam, kemuliaan itu diukur oleh ketakwaan, bukan dari rupa, bukan dari harta. Seorang Bilal bin Rabah yang pada mulanya seorang budak, kulitnya pun hitam dan legam, tapi setelah memeluk Islam menjadi sahabat yang mulia. Maka berbondong-bondong banyak nih orang-orang miskin, orang-orang dhaif. Tetapi ketika melihat kedermawanan Abdurrahman bin Auf, ketika melihat kedermawanan sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq, ketika melihat kedermawanan seorang sahabat bernama Utsman bin Affan, mereka agak minder juga. Jadi suatu ketika pernah curhat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam curhatnya yang diabadikan dalam kitab-kitab hadis, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Mereka tuh curhat, "Ya Rasulullah, enak bener ya orang-orang kaya mah. Kenapa? Mereka sholat, kami juga sholat, bab sholat mah. Kan teu aya cerita anak urang mah geus beunghar geus teu kudu sholat, teu aya, ya enggak? Nu beunghar nu sangsara kudu sholat, teu meunang ditinggal sholat mah. Wa yasumun kama nasum, mereka puasa komo urang leuwih-leuwih puasa nanti. Lain wayahna saum ge urang mah kadang-kadang puasa ku eueuhna dahar. Nya, nu miskin apa gitu kadang-kadang. Mangih ayeuna teu isuk kan begitu. Jadi bab puasa mah bahkan mungkin boleh jadi lebih banyak dari kita. Tetapi kata orang-orang fakir ini, mereka curhat kepada Nabi, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi nya mereka mah bareunghar mah bisa sedekah. Orang mah justru nu narima sedekah. Mereka tangannya di atas, kami yang di bawah. Mereka muzaki, kami yang mustahik. Gitu, asa sedih gitu ya Rasul, begitu kata Rasulullah. Lalu kemudian kata Rasulullah, tidakkah aku kabari kepada kalian bahwa sebetulnya kalian bisa mendapatkan pahala sedekah itu tidak melulu dari harta yang kau keluarkan. Allah bisa saja, karena Allah maha luas rahmat, maha luas kasih dan sayangnya, maha pemberi pahala. Jadi orang miskin pun bisa mendulang pahala sedekah. Kumaha ya Rasulullah, kata Rasul menjawab, ala bikulli tasbihatin sedekah. Ketahuilah bahwa setiap tasbih adalah sedekah. Wa bikulli tahmidatin sedekah, setiap juga tahmid adalah sedekah. Wa bikulli takbiratin sedekah, setiap takbirnya itu ucapan Allahu Akbar, sedekah dicatatkan. Wa bikulli tahlilatin sedekah, dan setiap ucapan tahlil yaitu ucapan la ilaha illallah. Mun digabungkeun mata dina sok dihaliakeun uji almarhum, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua kalimat-kalimat thayyibah yang Rasulullah ajarkan ternyata di sisi Allah akan dicatatkan sebagai pahala sedekah. Tapi kan lagi-lagi nu beunghar teh bisa nya. Begitu orang kaya juga yang ahli zikir, ya banyak juga dari hartanya memang banyak,
zikirnya juga banyak. Dan ada yang menarik di kalimat terakhir yang Rasulullah kabarkan, wa fi buti ahadikum shadaqah. Dan setiap kau datangi pasanganmu, ternyata Allah catatkan sebagai shadaqah. Nah, apa yang dimaksud dengan mendatangi pasanganmu adalah melepas syahwatnya. Ya, karena sebagaimana tujuan pernikahan menjaga diri dan kehormatan dari perbuatan-perbuatan yang pada mulanya diharamkan, lalu kemudian Allah jadikan itu halal bahkan berpahala. Para sahabat terbengong, apa benar demikian ya Rasulullah? Masa sih begitu jadi pahala, betul tidak? Kita juga mungkin berpikir, apanya gitu ya? Berpahala, ayah pahala ya. Allah catatkan sebagai nilai sedekah. Ya. Rasulullah menjawabnya, tidakkah kalian sadari kalau kalian mendatangi yang diharamkan, bukankah di sana ada dosa? Ya. Kalau kita ngecer ya, kan aya nu dagang ngecer. Ya tak? Oh mau nama aya online. Yang ada online dina micet kayak gini. Apal micet? Mau apal bagus, apal mun ibu-ibu aya dina micet tuh bahaya. Jadi jangan ada tahu di micet. Di micet apa giringannya open BO cenah open BO teh giringan ya. Itu tengah artos. Oh betul tengah ulah hayangnya. Ada clear hayangnya. Leneng ya, bejeng-bejeng iya Ustaz ki leneng. Begitu eta lamun kitu dosa kata Rasulullah. Maka jika engkau menyalurkannya kepada yang halal, maka di sana ada pahala. Begitu. Maka sering-sering sodako, sering-sering kemana wae. Niatkan untuk beribadah, niatkan untuk mengingati sunnah Rasul, kemudian menjaga diri dan kehormatan. Menikah itu jalan rezeki yang berlimpah, percaya tidak ibu? Ya, baheula keur bujangan ya, bujangan ya. Aya nu duda mah kadang-kadang segala aya, betul tidak? Komo duda beungharong betul tidak? Aya nu bujangan mah kadang-kadang kerja setinggi apapun karena kapikir meuli senok, betul tidak? Teu boga senok-senok acan, teu setengah locin acan. Hang out we, healing jalan-jalan gitu kan. Tapi setelah menikah, betapapun rendahnya pekerjaannya, di rumah teh gaduh istri kan. Wah, tina ngado, buh meuli. Tapi biasanya begitu masuk tina ngado. Ya, kemudian juga punya piring setengah losin mah gelas senok parabuat jadi gara-gara. Maka menikah teh adalah cara untuk mengundang rezeki. Maka ulah sieun, ya pilih aya ibu-ibu, bapak-bapak nu garaduh murang kali tos manjing dewasa, ya justru harus didorong, ayo menikah mah kudu wani gitu. Pak teu acan gaduh nanaon, justru menikah yang terbaik ketika belum punya apa-apa. Karena kalau sudah segala boga, boleh menikah lagi. Jadi lah macam boga nanaon mah bagus. Udah bagus segala yang ya kawin dulu. Dilarang tidak nikah lagi? Tidak. Tidak, tapi asal pulang cara ke ibu. Jadi jalan rizki. Naon ayatna, ayat buktinya kata Allah surat An-Nur. Nah, ayat 31. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum ay yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Sok maraneh karawin mun teu boga nanaon kaula ceuk Allah bakal mengkayakannya. Dikayakeun. Yang tidak punya apa-apa, bong istri aja sudah jadi rizki. Boga pemajikan sudah jadi istri, jadi rizki, ya. Dan keduanya memiliki potensi rizki. Suami bawa rizki, istri bawa rizki. Seharusnya dua potensi bersama ya jadi double atau rizki, ya. Jadi jangan khawatir bang rizki. Kata Allah, iyakun fuqara, kalau kalian fakir, yughnihimullahu min fadli, kami akan mengkayakan mereka. Bentuk kekayaan tidak selalu bentuk harta bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah, tapi keberkahan. Itu yang kita maksudkan sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Salih Tilawah tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ameh sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah tenang, tentram, aya nu ngurus, aya nu ngabolaan, ya. Kemudian mawadah, naon aya mawadah? Dan buku mawadah. Ya, mawadah mana?
Oh, ada itu cinta, ada cinta kasih gitu. Warahmat, rahmat gitu. Makanya kita doakan nih pasangan yang sejak hari ini tercatat, tertulis bahkan dari Lauhul Mahfuz mula, kita doakan keduanya menjadi pasangan sakinah mawaddah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pengantin baru teh Bapak Kuring bersama Mama Anyar. Mama baru. Nih guys, nih Mama baru. Orang bekalan. Ya, orang bekalan ku naon ya. Ya, tadi juga sudah bekal sebetulnya. Ku beras. Ya, kok. Bekalan ku 1 juta lah. Cekap tuh 1 juta, Pak. Kira. Cekap kudu cekap. Ya, cukup kudu cukup. Ieu 1 juta lain rupiah, lain dolar. Ieu 1 juta memang rupikeun singkatan. Sakna kudu sabar. Ya kan? Oh ya, Mama Anyar, ya aki-aki, ya kan? Kadang-kadang geus coba karasa berenang ya. Gitu. Terus juga Bapak geus sarua itu ge berenang. Ya, sudah setengah nenek-nenek lah. Sudah jadi nenek udah? Berapa kali nenek? Baru satu kali nenek. Wah, masih eleh ku Mama ye geus nenek-nenek, geus 2. Nenek-nenek. Saling sabar. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Jangan berbicara kelebihan, dan berbicara kelebihan mah sudah jelas pasti diterima. Tapi ini mah bab kekurangan. Bisa saling mengisi, melengkapi dan sabar. Karena harapannya rumah tangganya juga sehidup sesurga. Tak gening maut teu marilu. Ya. Mati teu marilu ya. Bapak kamari mama teu milu, segugur balik we. Kawin deui aya. Aduh. Begitu. Nu itu ge sami, teu ngiring dikubur balik deui. Jadi sehidup sesurga. Kudu di surga ke bareng. Kumaha cenah aja mun panggih jeung Mama bakal timur mah moal di surga mah. Ya, geus eueuh bab aya timuruan di surga mah. Di surga mah illa qilan salama. Surat naon? Al-Waqiah. Di surga mah kitu we, illa qilan salama, selamat. Sudah moal aya rasa cemburu. Ya jaga panggil mata kalau mau di surga teh dua anak aja di bidadari gitu. Ya. Jadi mual ada ceritanya itu saha bapak mau ke aja. Wah. Malah ya tenang kalem gitu. Jadi harus sehidup sesurga tujuannya gitu. Sabar, juna kudu jujur terbuka nih. Ya, saling terbuka. Rahasia langgengnya rumah tangga adalah saling terbuka, jangan sampai ada yang disebut saling langgeng. Terbuka semuanya gitu, bahkan juga buka-bukaan betul tidak? Oh, emang begitu. Ya enggak rek naon kawin tuh. Ya gitu. Nah ini yang paling penting tanya nih untuk semuanya, buat saya juga sebetulnya. Adalah takwa. Ini adalah jalan keselamatan. Siapapun, kemanapun, sejauh apapun melangkah, mun boga bakal takwa, selamat hidup. Begitu. Dan dalam 2 pekan ke depan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana salah satu tujuan Allah jadikan tarbiyah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Mudah-mudahan ini pasangan yang penuh dikaruniai dengan keberkahan, dengan kebaikan, dengan hadirnya ibu bapak sekalian, saderek mihaji sa para putri ya, teras ibu besan, kemudian tetangga, teman-teman jamaah dari masjid, tentu saja atas nama keluarga Sohibul Hajat, Sohibul Bait, mengucapkan jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan setiap langkahnya, setiap niatnya Allah catatkan sebagai kebaikan, sebagai peninggi derajat, penghapus segala dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير إنا بحلالك عن حرمك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Boleh lakukan nama masuknya dari lorong ini. Nah, tidak langsung aja. Ya. Sok ibu-ibu langsung aja, dan itu nggak bapak, sok semuanya tamu undangan. Sok. Mantos pinuh yang piringna. Itu ngeletik, ngono anda gede, liatin ke batur. Kayak awihan deh ya. Nanti kita rewind ya. Sebenarnya ini pesan-pesan bapak buat bapak. Oke, lanjut gas. Isinan ada tutupan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Wilujeng ka Bapak Udi sareng Ibu Ina atau pribados saya share nulian tadi sagam yen alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng satu pesan buat Bapak dan Ibu adalah gas. Gas rem kumangke. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi Pak Udis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Masjid Besar Kecamatan Lembang mengucapkan selamat kepada Bapak Udis beserta Ibu Ina. Selamat menempuh hidup baru yang kedua kali. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, bimbingan, serta maghfirahnya, serta dijadikan rumah tangga bahagia lahir batin, dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbingnya ke jalan yang terbaik, dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, yang selalu menghormati, selalu menjadi tumpuan kehidupan bagi orang tuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Udis, nya mudah-mudahan bilujengnya cing babaringalah di dingina, cing babaringalah usahanya bagusnya. Cing dugikan nyala mau make amat ke Mang Udisnya. Amin. Doakeun kuminya segalana nya Mang Udisnya. Mohon biduan kami. Mudah-mudahan doa kami dijawab ku Allah. Amin. Barudak cing balageurnya. Amin.
Siap. Semuanya goyang, hebat. Tangan di atas. Asik. Capek gugur masalah hati sekarang kan kita ubahan hati kepanasan awak ketirisan di jaket Panas tiris. Kuliang berarti ya. Abi pamit mari makan cinta anu langit lapungkan rasa anu pahit kalau langit takdirlah undur diri kubur pengharapan suci pamitkan rasa akan diri tenangkan hati Iya, nya dimaksud judulnya bulet. Kita kan di atas malah mana bulet. Tadi judulnya teh bulet. Lanjut, tangan di atas. Kosmo atuh, sabar. Abi pamit mari makan cinta anu langit lapungkan rasa anu pahit kalau langit takdirlah undur diri kubur pengharapan suci pamitkan rasa akan diri tenangkan hati kacun asa berat melengkar kacun api canduga ada abi bulat bulat emang abi bulat Asik. Mangga selanjutnya. Yang pertama berasa hati mengisi hidup di antara kita sarana semua terserah padamu. Aku begini adanya, ku hormati keputusanmu. Apapun yang akan kau katakan, kita jauh melangkah. adanya diri aku akan selalu sayang. Tapi kalau kamu udah emosi di rumah
Yang pertama bagiku berasa di hati mengisi hidup kini semua kau katakan padaku jangan ada dusta di antara kita kasih. Semua terserah padamu, aku berdiri adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum berlanjut kita jauh melangkah, kau katakan naon deh, naon. Meriahkan ini biar ada seru ya.